berat suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya. Jadi, kalau hidupmu terasa berat, berarti hidupmu banyak gaya. Kehidupan itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ingat, infak subuh di teras dakwah dengan Rp3.000, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari teman jamaah online. Pertanyaannya, Ustadz, solusi kesehatan mental anak-anak muda zaman sekarang bisa didapat di Tazkiyatun Nafs, Ustadz? Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Jadi nanti dulu. Jawabannya tidak mutlak bisa. Karena tergantung, itu kan harus ditashkhis dulu. Harus ditashkhis itu apa? Harus diperiksa kesehatan mentalnya, sebabnya apa? Kesehatan mentalnya yang bagian apa? Dan lain sebagainya. Karena di dalam ilmu tasawuf itu ada kesamaan dengan ilmu psikologi. Ada kesamaan dengan ilmu psikologi, tapi solusi yang diberikan misalnya di dalam ilmu psikologi itu tentu ulama-ulama psikologi, dalam artian ulama-ulama psikologi itu ahli-ahli psikologi, dia panduan pengobatannya itu adalah pengalaman dan eksperimen, dan juga tidak dilandasi oleh pandangan agama. Nah, tapi ada memang masalah-masalah di dalam psikologi dan tasawuf yang dibahas, sama-sama dibahas, tetapi solusinya berbeda. Yang ini solusinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang ini solusinya solusinya misalnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Misal nafsu terhadap lawan jenis. Nafsu terhadap lawan jenis. Sebagian ahli psikologi zaman sekarang mengatakan, oh ya tinggal dipuaskan aja. Kalau misalnya tidak kuat, dipuaskan. Tidak kuat, dipuaskan. Mau pakai cara haram, mau pakai cara halal, terserah. Yang penting dipuaskan. Itu untuk menyelesaikannya. Oh, di dalam agama Islam yang tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Maka solusinya berbeda. Tapi ada pembahasan-pembahasan yang berbeda. Ada pembahasan-pembahasan di dalam psikologi yang tidak dibahas di dalam tasawuf. Ada pembahasan-pembahasan di tasawuf yang tidak dibahas di dalam ilmu psikologi. Oke? Maka itu nanti apakah berkaitan dengan kesehatan mental anak muda sekarang bisa diobati dengan ilmu tasawuf? Maka tergantung sakitnya. Ya kan? Tergantung sakitnya. Artinya dia bermasalahnya di mana. Tapi sebagian besar apabila dia kembali kepada ulama-ulama ahli tasawuf, saya mempunyai pandangan kemungkinan banyak dari permasalahan kesehatan mental dapat diselesaikan di situ. Dapat diselesaikan di situ. Tapi tidak semua. Ada yang harus kembali kepada ahli psikologi. Maka tergantung penyakitnya. Nah, ada lagi? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oh iya, kakaknya yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika suami istri itu punya cara pandang yang berbeda, misalnya yang satunya ke Syafi'i, yang satunya lagi ke Hanafi. Sedangkan di dalam rumah tangga kan suami itu kan pemimpin yang bertanggung jawab seperti itu, yang saya mengantarkan keluarganya untuk menuju surga seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbedaan fikih itu tidak pernah ada masalah. Ya kadang-kadang ada guyon, karena misalnya di dalam mazhab Syafi'i suami istri itu kalau bersentuhan batal. Kalau di dalam mazhab Hanafi tidak batal. Nah, maka kadang-kadang istri yang dia Hanafi dan suaminya Syafi'i, ya kan, suka digodain suaminya habis wudhu dipegang,
Nah, istrinya udah wudhu juga, tapi kan dia tidak batal, suaminya batal. Nah, tapi itu sebenarnya itu banyak terjadi. Kita punya guru-guru yang mempunyai istri dengan madhab yang berbeda. Bahkan saya punya teman yang bapak ibunya, dan dua-duanya ini orang awam ya. Bapak ibunya dua-duanya ini orang awam tentu. Bapak ibunya ini orang awam. Bapaknya Hanafi, ibunya Syafi'i. Nah, bapaknya Hanafi, ibunya Syafi'i. Dan itu tidak ada permasalahan dan tidak ada kewajiban. Oh, saya harus ikut madhab suami. Tidak ada kewajiban. Walaupun boleh, ya kan? Berpindah madhab itu tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan dalam berpindah madhab. Mau pindah madhab boleh, tapi tidak ada kewajiban. Dan itu tidak menyebabkan pertentangan dalam hal-hal hal-hal agama. Bahkan itu semuanya di dalam buku-buku fikih itu sudah dibahas apabila kondisi-kondisi di mana ada pertentangan antara suami dan istri atau orang tua dan anak yang berbeda madhab. Misalnya di dalam buku fikih itu dibahas kalau misalnya anaknya madhab Hanafi atau ayahnya madhab Hanafi dan anaknya madhab Syafi'i. Dan anaknya punya harta warisan banyak dari ibunya misalnya. Ibunya udah meninggal, tapi anaknya masih kecil. Wah, harta banyak ini kemudian ngendep 1 tahun wajib zakat. Di dalam madhab Hanafi, anak kecil itu tidak wajib zakat. Tetapi di dalam madhab Syafi'i, anak kecil itu wajib zakat dan yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Nah, ini orang tuanya punya pandangan tidak wajib mengeluarkan, tapi anaknya punya pandangan wajib mengeluarkan. Gimana solusinya? Maka solusinya di dalam madhab bahwasanya orang tua ketika itu tidak wajib mengeluarkan sesuai dengan madhab dia. Tetapi si anak kecil ini nanti ketika balik dia wajib mengeluarkan zakat yang tidak dikeluarkan oleh orang tuanya ketika nanti dia sudah balik. Itu semua solusi sudah dibahas. Tapi mungkin kalau misalnya yang sering ditanyakan atau mungkin tadi sebenarnya pertanyaannya itu wallahu alam, misalnya ada beda pandangan di dalam masalah akidah misalnya, kan? Dalam masalah akidah, misal, saya ternyata dapat suami yang Syiah, enggak tahu tiba-tiba suaminya Syiah, enggak tahu tiba-tiba istrinya Syiah, ya kan enggak tahu perjodohan misalnya, kan gitu. Atau biasanya namanya Syiah kan takiyah, keluarnya baru kan di akhir, kan seperti itu. Nah, apa solusinya? Maka tetap tidak ada kewajiban mengikuti suami dan tidak ada kewajiban, artinya gini, tidak ada kewajiban kita harus cerai dengan suami itu dan lain sebagainya, tidak ada kewajiban itu. Walaupun kewajiban dakwah kepada suami itu ada, tetapi tetap namanya hidayah bukan di tangan kita. Jangankan suami suami istri beda akidah, karena zaman dulu harus ditakyid dengan zaman dulu supaya enggak terus sekarang ini pada zaman dulu beda agama tidak ada masalah dalam artian suami dalam artian suaminya Muslim, istrinya Nasrani atau Yahudi. Kapan itu boleh? Ada syaratnya bolehnya itu. Apabila supaya ini jangan terus pulang-pulang ini ustadznya membolehkan nikah beda agama. Sebentar, nanti dulu, ya kan? Karena itu di Al-Qur'an ada. Tapi harus kita luruskan karena sekarang yang mendukung bahwasanya boleh nikah agama kan dalilnya pakai Al-Qur'an. Memang ada di Al-Qur'an, tapi syaratnya apa? Nah, syaratnya itu loh yang enggak ada sekarang itu. Syaratnya itu yang enggak ada. Nah, syaratnya adalah si perempuan ini dia adalah benar-benar keturunan seorang yang Nasrani, aban anjad, artinya bapaknya sampai sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Artinya memang dia Nasraninya peranakan,
Nasroninya benar-benar peranakan. Bukan setelah diutus Rasulullah SAW diutus, kemudian misalnya kakek-kakeknya berubah agama. Yang tadinya Konghucu berubah jadi Katolik misalnya. Yang tadinya ateisme atau Hindu atau Buddha berubah menjadi Protestan misalnya, atau Ortodoks dan lain sebagainya. Oh enggak, kalau itu sudah tidak ada syarat. Tidak memenuhi syarat, sudah tidak boleh. Dan di Indonesia siapa yang bisa memastikan bahwasanya keturunannya sampai sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Karena orang Nasrani tidak ada yang menjaga nasab. Mungkin di Mesir sana masih, karena mereka Koptik, yaitu Mesir agama Islam masuk ke dalam Mesir. Ketika itu Mesir mayoritas adalah Kristen Koptik. Dan sampai sekarang Kristen Koptik masih ada, dan beda sama Kristen-Kristen yang lain. Kalau Kristen-Kristen yang lain itu Natalnya 25 Januari, di sana 1 Januari mereka baru Natal. Nah, itu Kristen Ortodok yang ada di Koptik. Mereka masih ada kemungkinan bahwasanya, atau mungkin nasabnya masih tertulis bahwasanya mereka nasabnya memang dari sejak zaman sebelum Rasulullah SAW, mereka secara peranakan masih Koptik. Tapi di Indonesia mau dari mana? Nah, tidak bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Yahudi, wah saya mau ke Israel, alhamdulillah, ya kan, cari orang Yahudi. Secara penelitian ada salah satu ulama Mesir yang meneliti bahwasanya Yahudi yang ada di Israel itu mereka bukan Yahudi. Mereka bukan Yahudi, tetapi mereka itu sebenarnya ateis, tidak beragama. Tetapi mereka mengaku-ngaku Yahudi, dan itu sejak zaman Bizantium bukan Persia, Romawi. Sejak Bizantium Romawi, mereka tertekan di zaman Bizantium Romawi karena mereka tidak menyembah bukan Yahudi dan bukan Nasrani, maka supaya mereka tidak tertindas kemudian mereka mengaku Yahudi. Ada penelitian yang seperti itu. Nah, maka tidak usah mikir ini orang Israel, ini mesti Yahudi, ini mesti keturunannya ini. Tidak usah aneh-aneh. Jadi seperti itu. Kalau tadi kan yang bertanya beda agama, beda madhab atau beda akidah misalnya. Di dalam Islam tidak dipermasalahkan beda agama. Di dalam Islam tidak dipermasalahkan beda agama, walaupun itu tidak dianjurkan. Seperti itu. Tidak dianjurkan, tidak dipermasalahkan. Maka itu dari segi boleh tidak bolehnya, boleh-boleh saja. Tapi dari segi sebaiknya tidak. Apalagi kalau beda agama udah jelas tidak. Karena itu sudah mutawatir kita, orang-orang yang nikah beda agama, anak-anaknya kacau semua agamanya. Kalau orang zaman dulu, di zaman khilafah Islam, di dalam daulah Islam, namanya kalau bapaknya muslim sudah pasti anaknya muslim. Tidak ada pakai milih-milih, disuruh milih, terserah gini-gini, tidak ada zaman dulu. Bapaknya muslim, anaknya harus muslim. Kok anaknya tidak muslim dihukumi murtad? Anaknya tidak mau muslim setelah balik dihukumi murtad. Selesai masalah. Sekarang tidak masalahnya. Terserah. Dulu orang tua saya juga beda agama, saya boleh milih dong. Saya mau penelitian dulu dan lain sebagainya. Tidak boleh. Maka qat'an zaman sekarang haram nikah beda agama. Paham ya? Itu. Tetapi kalau misalnya beda aliran akidah. Apa misalnya satunya? Asy'ari, satunya Maturidi, tidak masalah, masih Ahlus Sunnah. Satunya Ahlul Athar, tidak masalah, masih Ahlus Sunnah. Tapi kalau satunya Mujassimah, bahaya. Sebaiknya tidak. Sebaiknya apa? Sebaiknya tidak. Tapi kalau cuma beda madhab, justru seru. Nanti anaknya dia menjadi faqih ala madhabain. Dia faqih, ahli fikih dalam 2 madhab. Ya kan? Saya punya teman bapaknya ahli fikih dalam madhab. Jadi saya punya teman orang Burma.
Dia orang Burma, bapaknya hijrah ke Malaysia. Dan di Burma itu madhabnya apa? Hanafi. Dia hijrah ke Malaysia karena Malaysia semuanya madhab Syafi'i, terpaksa anaknya belajar madhab Syafi'i. Tapi dia juga belajar sama bapaknya madhab Hanafi. Jadi dia tahu dua madhab, bisa berfatwa menggunakan dua madhab. Malah bagus. Nah, seru. Di dalam satu rumah ada 4 madhab gitu kan. Ada masyarakat minta fatwa ke rumah, keluar fatwanya dalam 4 madhab. Madhab ini gini, madhab ini gini, madhab ini gini. Nah, seperti itu. Ada wallahu a'lam. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan dari teman online lagi, Rat. Satu lagi pertanyaan terakhir insya Allah. Bagaimana pendapat Ustadz terkait fenomena tirakat berupa puasa mutih atau ngerowot hanya makan umbi-umbian? Itu tidak ada hubungannya sama agama. Nah, tidak ada hubungannya sama agama sama sekali. Itu urusan, tidak tahu urusan apa, mungkin mau kanuragan apa segala macam. Tidak ada urusan agama. Tidak dibilang wajib. Apakah haram? Oh, tergantung. Kalau mau dibilang haram tergantung apa tujuannya, apa ininya. Kita tidak bisa langsung menghukumi. Kita harus tahu detailnya. Kita bukan orang yang asal-asal menghukumi, tidak. Kita harus tahu detailnya seperti apa, tujuannya apa. Setelah kita tahu semuanya, baru kita bisa hukumin haram atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau saya memang tidak doyan, kecuali yang warna putih, nah, ini kan tidak ada masalah, tidak doyan. Tapi kalau memang puasa dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa misalnya? Tidak tahu tujuannya apa. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Itu tidak ada. Walaupun namanya tirakat. Walafu, tirakat ini diambil dari kata torikoh. Ada torikoh, ada dari kata torikoh itu kemudian muncul bahasa tarekat. Dan ahli tarekat ini biasanya mereka atau orang-orang yang mengikuti torikoh ini untuk melawan hawa nafsu itu melakukan riyadoh. Riyadoh yang apa? Untuk melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu mengajak ke kanan dan ke kiri, maka untuk melawan hawa nafsu itu mereka melakukan yang disebut di dalam orang Jawa tirakat. Tirakat itu apa? Melawan hawa nafsu. Oh, saya nafsu misalnya makan KFC setiap minggu. Wah, tirakat, enggak harus tirakat. Tirakat apa? Boikot. Wah, pasti berat. Ya Allah, minggu ini saya belum makan KFC. Gimana ini? Dan seperti itu. Wah, itu namanya tirakat, itu sudah tirakat. Maka daripada tirakat mutih dan lain sebagainya, maka kita tirakat dari produk-produk Yahudi. Nah, itu lebih bagus itu. Tirakat jos. Ya kan, benar-benar melawan hawa nafsu. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman materi pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita tutup ada sedikit pengumuman. Salah password. Yang pertama, Teras Dakwah yang bekerjasama dengan Sejalan Sejalan Travel, sorry, nggak bisa ngomong R, sorry. Insya Allah kita ada ke Dieng tanggal 17 Desember 2023 ya. Insya Allah info pendaftarannya ada di TV ya. Ada kan? Ada ya, bisa dibaca. Begitu juga yang ke Bromo, insya Allah pada tanggal 22 hingga 23 Desember 500.000 aja. Ini murah banget guys. Kalau teman-teman gak daftar kapan lagi gitu. Oke, mungkin itu saja. Setelah ini insya Allah kita lanjutkan sholat isya berjamaah. Mungkin yang putri bisa lewat tangga depan, yang putra bisa lewat tangga belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.